Hello, welcome back to YouTube channel Makan Raja. Channel yang mengulas tentang makanan dengan sejarahnya dan sejarah dengan makanannya. Buat hari ini, kita mau ngebahas makanan dengan sejarahnya. Makanan yang pasti buat masyarakat Indonesia udah sangat umum dan kayaknya sebagian besar udah pernah nyobain tuh. Soalnya, masakan ini disajikan dari mulai warteg sampai dengan restoran besar khas Indonesia menyediakan makanan ini di menunya. Sampai di pasar, ke tukang sayur keliling pun bahannya sangat mudah ditemui, bahkan mereka biasanya sudah menyediakan paket komplit untuk membuat masakan ini. Masakan ini adalah sayur asam. Unik ya, sayur kok dikasih asam, yang ternyata bisa menambah kesegaran dari masakan itu. Dan, tahukah kalian kalau ternyata sayur asam di berbagai daerah itu memiliki bahan dan cara penyajian yang berbeda-beda? Gimana ulasannya dan sejarah yang berhasil dirangkum? Yuk ditonton terus ya videonya. Dan di akhir video ini, kita akan coba bikin sayur asam itu ya. Karena seperti kata pepatah, kata itu membawa rasa. Jadi biar afdol, kita bikin sekalian aja masakannya ya. Ada beberapa perbedaan sayur asam di tiap-tiap daerah. Di Indonesia seperti di Jakarta yang merupakan kekhasan suku Betawi, ada sayur asam yang menggunakan kangkung dan sayur asam ikan asin. Sayur asam kangkung tidak seperti sayur asam lainnya. Sayur asam kangkung ini berbahan utama ya kangkung aja, nggak pakai sayur-sayur yang lain. Sayur asam ikan asin dengan bahan utama labu siam, kacang panjang, jagung, melinjo, kacang tanah, daun salam, serta bumbu dasar lainnya untuk kuahnya. Maka, tak lupa ditambahkan gorengan ikan asin serta sambal sebagai tambahannya. Dimakan pakai nasi anget, apalagi di saat cuaca lagi dingin-dingin bersama keluarga dan teman-teman dekat, pasti lebih menambah kenikmatannya. Tidak berbeda jauh untuk daerah Sumatera. Sayur asam memiliki kuah yang lebih pekat atau berasa, dan umumnya berasa lebih pedas apabila dibandingkan dengan sayur asam di Jawa pada umumnya. Seperti sayur asam khas Lampung dan Palembang. Dan tentu saja, sayur asam di tiap daerah di Sumatera pun berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Seperti sayur asam khas Batak Karo, dari daerah Sumatera Utara, memiliki kuah lebih berwarna kuning, dan terasa sedikit lebih kental dibandingkan sayur asam lainnya. Karena ada potongan ayam di dalam penyajian masakan sayur tersebut. Sehingga terasa seperti ada kaldu ayam dalam kuahnya. Di Aceh pun memiliki ciri khas tersendiri. Orang Aceh biasanya menyebut masakan ini dengan nama sayur asam sunti atau belimbing wuluh kering. Karena sama sekali tidak menggunakan asam jawa dalam proses memasaknya. Dan dengan bahan utamanya terdapat buah nangka muda yang dipotong kecil-kecil, serta diberikan santan pada kuahnya. Gak kebayangkan ya nikmatnya gimana? Pindah ke Kalimantan nih, tepatnya Kalimantan Selatan dengan ibu kota provinsinya Banjarmasin, dan rumah adat Bubungan Tinggi. Warga di sana memiliki kekhasan sayur asamnya dengan memakai terung asam atau asam rimbang, kunyit, dan kepala ikan patin. Dan di Kalimantan lainnya, umumnya pada memakai ikan dalam penyajiannya, dan pastinya di tiap-tiap daerah pasti memiliki kekhasannya masing-masing yang kita pengen coba walaupun cara pengolahannya dan bumbu-bumbunya yang digunakan hanya memiliki sedikit perbedaan. Pasti akan membuat perbedaan dalam rasa dan bagaimana kita menyantapnya. Jadi, tunggu apa lagi? Datengin yuk tempat makan favorit kalian seperti warteg, restoran, rumah teman yang menyajikan sayur asam tercocok di lidah kalian, atau bisa memasaknya sendiri di rumah. BTW, kalian tahu nggak sih sejarah tentang sayur asam ini? Bagaimana bisa ditemukan menurut literatur dan tokoh sejarah nasional yang sangat favorit menyantapnya? Berdasarkan keterangan yang berhasil kami kumpulkan, sayur asam ini melekat pada era masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat Belanda menguras berbagai kekayaan Indonesia, sayur
asam muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asam. Isi sayur asam pun terdiri dari sayuran yang beraneka ragam dan tidak teratur. Encyclopedia van Nederlands Indie 1921 menyebut sayur asam sebagai hidangan sayur yang biasa dimakan penduduk setempat. Bahan mentahnya dapat langsung dari berbagai tumbuhan dari pekarangan rumah. Lalu ada juga buku kisah dan kumpulan resep Putri Jepara, Gaya Favorit Press 2005, yang ditulis ulang dari resep-resep warisan R.A. Kartini, R.A. Kardina, dan R.A. Rukmini. Juga telah memuat resep sayur asem atau yang di buku tersebut disebut dengan nama kelan asem. Kelan berasal dari bahasa Jawa yang berarti sayur. Juga ada cerita tentang presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, yang mengatakan kalau beliau sering menyantap sayur asem dengan nasi putih terpisah yang ditaruh dalam sebuah mangkok kecil serta ikan asin dan sambal yang harus tetap berada dalam cobeknya. Kalau untuk mantan Presiden Soeharto, dahulu ia sangat terkenal sering mengadakan kegiatan berkunjung diam-diam. Dan pernah saat berkunjung ke Baduy, Presiden Soeharto menyantap masakan sayur asam di sana. Bahkan saat mandi ia hanya disediakan bak tertutup yang berada di pinggir sungai. Untuk mantan Presiden Habibie yang bersekolah di Eropa, bagaimana keterlibatan ia dengan masakan sayur asem ya? Ternyata kami tidak menemukannya, ulasan tentang mantan Presiden Habibie ini dengan sayur asem. Tapi, bukan berarti beliau tidak pernah memakannya ya. Apalagi dia terkenal dengan kecerdasannya, pasti sayur-sayur menjadi salah satu menu favoritnya lah ya. Lanjut ke Presiden Gus Dur, yang terkenal jago ngeguyon ini dikenal suka menyantap sayur asam dengan ikan asin dan juga ubo rampe. Untuk mantan Presiden Ibu Megawati dan Presiden saat ini Bapak Jokowi pernah melaksanakan buka puasa bersama dengan menyajikan hidangan yang diantaranya adalah tumis bunga pepaya, udang saus padang, ikan sukang bakar, sayur asam, dan asam-asam iga. Wah, mantap banget ya Ibu Mega dan Presiden Jokowi menu-menunya. Dan yang terakhir adalah Presiden RI ke-6 kita, Bapak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, terlampir saat sedang berkunjung ke daerah Tegal. Pak SBY bersama dengan almarhum Ibu Ani sempat singgah ke sebuah warung rumahan yang terletak di sebuah jalan kecil dengan nama warung makan Ibu Ipah. Dan di warung itu katanya terkenal dengan ikan pecak dan sayur asamnya. Wah, tempat makan favoritnya ya Pak? Yuk lanjut ke video proses bikin sayur asamnya. Bahan-bahannya ada kacang tanah, ada garam, ada penyedap rasa non-MSG, ada gula pasir. Untuk bawangnya kita pakai 4 siung bawang merah dan 1 siung bawang putih.
Kita pakai 3 lembar daun salam, 1 ruas lengkuas, dan 5 buah cabai merah rawit. Untuk sayurannya kita ada asam, buah asam, ada kacang Bogor, ada buah melinjo, ada labu siam, kita pakai setengah di sini. Ada jagung, kacang panjang, buah pepaya muda, dan yang terakhir ada daun melinjo. Next, kita potong-potong dulu labu siamnya, kotak-kotak kecil. Pepayanya juga kita potong kotak-kotak kecil sesuai selera. Lalu kita sisihkan, begitu pula dengan jagungnya. Kacang panjang juga kita potong-potong. Kita susun, selanjutnya kita ulek bawang merah dan bawang putih sebagai bumbu halusnya. Setelah itu kita masukkan cabai merah. Kita ulek lagi sampai lumayan halus. Masukkan kacang tanahnya, kita ulek, tidak perlu halus-halus ya. Pertama kita rebus air, setelah mendidih kita masukkan bumbu-bumbu yang telah kita ulek tadi. Sampai sedikit mendidih kita masukkan jagung, labu, dan pepaya muda. Selanjutnya masukkan kacang panjang, lalu masukkan kacang Bogor, buah melinjo, next asam jawa kita masukkan juga, dan terakhir daun melinjo nih, wajib kita masukin, ciri khas sayur asam. Oke, kita aduk-aduk. Kita masukkan bumbu-bumbu, gula, garam, penyedap rasa. Lalu kita campur semua. Aduk menjadi satu. Jika ada yang kurang-kurang rasa, kita tambahkan sesuai selera ya. Kita masih bisa icip-icip nih di sini kurangnya apa. Setelah semuanya sudah matang, mendidih, sayur asam bisa kita angkat dan sajikan. Selamat mencoba sayur asam dari kita. Jangan lupa di follow ya guys akun sosial media kita Makan Raja. Linknya ada di description box di bawah ini nih.